Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sutian SEMM, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Perubahan dalam perkuliahan ini dilakukan secara daring. Perkuliahan kita menggunakan pendekatan pertama dengan ceramah, di mana nanti saya akan menjelaskan materi-materi perkuliahan. Yang kedua, penugasan, di mana nanti saya akan memberikan tugas-tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang saya akan berikan. Sesuai dengan tugas ini nanti diberikan secara individu dan kelompok. Di mana yang kelompok nanti saya akan membagi berdasarkan absensi kehadiran saudara. Yang ketiga, kehadiran Ananda di mata perkuliahan saya 80%. Jika saya di dalam kelas online selama 10 menit, Ananda belum datang, maka dengan terpaksa Ananda tidak bisa masuk ke dalam perkuliahan ini. Yang keempat, toleransi absen kehadiran Anda untuk mengikuti ujian mata kuliah ini tidak boleh lebih dari 4 kali absen. Untuk kelancaran kehadiran perkuliahan ini, kita harapkan Ananda semuanya terlebih dahulu telah mendownload RPS yang telah saya kirimkan, sehingga Ananda mengetahui materi pembelajaran kita setiap minggunya. Saya harapkan kepada Ananda sebelum kuliah dimulai, setidaknya Ananda telah membaca materi yang akan kita pelajari, sehingga diharapkan nanti kelas kita menjadi interaktif. Untuk kelancaran mata kuliah ini, Ibu harapkan Ananda harus pastikan terlebih dahulu jaringan internetnya di mana Ananda berada terkoneksi dengan baik agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar. Jika Ananda ada terkendala dengan perkuliahan, kita silahkan Ananda dapat menghubungi Ibu secara langsung melalui WhatsApp. Di mana tata penilaian Ananda berdasarkan, yaitu pembagian nilai, Ibu melakukan ada 5 tahapan, yaitu UTS. UTS itu kita adakan di pertemuan ke-8, nilai bobotnya 25%. UAS itu di pertemuan terakhir 25%, sedangkan tugas 15%, kehadiran Ananda 20%, serta keaktifan Ananda di dalam kelas 15%. Jadi total bobot Anda 100%. Demikianlah Ibu sampaikan tata tertib dari perkuliahan kita ini. Ibu harapkan kepada Ananda nantinya dapat memahami semuanya, apa-apa dan syarat-syaratnya yang Anda harus penuhi. Untuk itu, Ibu akan memulai membacakan RPS untuk pencapaian belajar mata kuliah Manajemen Perubahan. Setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Perubahan, mahasiswa diharapkan akan dapat menjelaskan dan memahami filosofi, sejarah, dan konsep dasar perubahan. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisis serta mengaplikasikan kapan sebaiknya melakukan perubahan, bergerak dan menyelesaikan perubahan. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan dan analisis turn role, menjelaskan dan mengaplikasikan perubahan pada SDM dan pada organisasi, menganalisis dan merubah budaya perusahaan dengan cara melakukan transformasi, nilai-nilai subkultural dan memperkuat budaya baru, serta menjelaskan memahami pesta perubahan dan manajemen harapan. Sementara untuk deskripsi singkat mata kuliah kita ini, pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teori dan praktis kepada mahasiswa tentang perubahan dan pengembangan organisasi, sehingga memiliki kemampuan pemahaman, pengendalian, kompetensi untuk menganalisis, mendesain, serta memegangkan sistem fondasi perubahan dan pengembangan organisasi. Selain itu, mahasiswa diharapkan akan memahami level dan tipe perubahan, organisasi, proses, serta intervensi pengembangan organisasi. Untuk tatap muka pertama, kita akan menjelaskan pokok bahasan pertama, yaitu pengantar manajemen perubahan. Apa itu arti manajemen perubahan? Apa itu tujuan manajemen perubahan?
dan jelaskan dan memahami etnis dan tipologi perubahan, serta hambatan dan kegagalan perubahan. Untuk tatap muka kedua, kita akan membahas sejumlah alasan menuntut kita terus berubah. Bahwa perubahan bertanda kehidupan. Apakah perubahan itu memberikan harapan? Apakah perubahan selalu membawa pembaharuan? Bahwa yang bukan terkuat yang menang, tetapi yang adaptif. Tatap muka kita ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang resistensi perubahan. Menjelaskan tentang pengertian dari paradox of change. Menjelaskan perubahan atau dirubah. Mengapa harus dirubah? Menjelaskan idealnya berubah itu sendiri. Pertemuan kita yang keempat, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk strategi perubahan. Memahami bentuk-bentuk perubahan dan kehidupan. Menjelaskan perubahan strategi dan perubahan operasional, serta memahami perubahan radikal dan perubahan internal, mendeskripsikan perubahan kasat mata dan musyek, mendeskripsikan pembaharuan perusahaan, menjelaskan perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Untuk tatap muka kita yang kelima, Ibu akan menjelaskan tentang model dan teori perubahan korporat, di mana kita akan memahami bagaimana teori-teori perubahan force field, teori motivasi, teori proses perubahan manajerial, teori organisasi development, teori perubahan alfa, beta, dan gamma, serta teori kontingensi, teori manajemen kerjasama, teori untuk mengatasi resistensi dan perubahan, dan model accounting. Tatap muka kita ke-6, Ibu akan membahas tentang analisis putar haluan atau turnaround, yaitu menjelaskan mengelola pada saat sedang turun naiknya dengan saat membahas tentang menjelaskan mengelola pada saat sedang turun beda dengan saat sedang naik. Apakah turun masing-masing memungkinkan upaya langsung terhadap manajemen produk? Tatap muka kita ke-7, kita akan membahas tentang pemimpin itu perubahan. Apakah perlu pemimpin itu berubah? Menjelaskan tentang memilih CEO turnover, mengetahui perbedaan pemimpin dengan manajer, memahami tipe-tipe turnover, mengetahui tentang perubahan menunjukkan kekurangan di masa lalu. Dan tatap muka kita yang ke-8, Ibu akan menjelaskan tentang orientasi pada tindakan, di mana menjelaskan 6 hal yang dapat dijadikan pegangan dalam melakukan tindakan perubahan. Tips-tips untuk mendorong agar berorientasi bisnis. Tatap muka yang ke-9 kita membahas tentang perubahan sumber daya manusia. Di sini kita harus menjelaskan bagaimana kesiapan sumber daya manusia menjadi yang cerdas, mencapai keunggulan, pelibatan dan pemberdayaan karyawan, serta perubahan cara pola pikir. Tatap muka kita yang ke-10 membahas tentang pokok perubahan organisasi. Menjelaskan tentang pengembangan organisasi, organisasi pembelajaran, karakteristik organisasi, pembelajaran merubah standar keunggulan. Dan tatap muka kita yang ke-11, kita akan membahas tentang transformasi nilai-nilai. Menjelaskan nilai laten bawaan, tips untuk menghapus, mengurangi ketakutan, memanfaatkan kebudayaan perusahaan, mental elemen-elemen budaya korporat, karakteristik budaya korporat, budaya perusahaan, dan strategi manajemen. Tatap muka kita yang ke-12, kita akan membahas menyatukan nilai-nilai subkultur. Menjelaskan perubahan tidak berbentuk linear, memetakan subkultur dalam organisasi, merajut nilai-nilai subkultur menjadi budaya korporat. Sementara pertemuan kita yang ke-13, kita akan menjelaskan tentang bagaimana memperkuat budaya baru. Bagaimanakah penerapan bagaimana perubahan tidak berbentuk linear, mengetahui subkultural dalam organisasi, mengetahui dan memahami merajut
nilai-nilai subkultural menjadi budaya korporat. Dan tatap muka kita yang ke-14 yaitu pembahasan tentang pesta perubahan, di mana kita menjelaskan dan merancang sebuah pesta. Apakah pesta perubahan itu merupakan tujuan dan kunci utama merangsang perubahan, serta menciptakan atmosfer untuk perubahan. Itulah secara singkat Ibu memperjelaskan hasil dari RPS mata kuliah manajemen perubahan. Ibu harapkan kepada Ananda semuanya untuk lebih giat lagi dalam belajar dan mencari ilmu tambahan di luar, karena di dalam kita daring ini, di kelas online, kebanyakan keterbatasan dengan waktu, maka Ibu tidak bisa terlalu banyak untuk memperjelaskan nantinya. Maka Ibu harapkan dengan kepada Ananda untuk lebih belajar, lebih semangat lagi terlebih dahulu sebelum kita tetap muka selanjutnya. Demikianlah mata kuliah Ibu hari ini. Ibu sampaikan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di kelas manajemen perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini Ananda semua dalam kondisi sehat. Oke, untuk kita memasuki tatap muka pertama, pengantar manajemen perubahan. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari manajemen perubahan. Pada hakikatnya, kehidupan manusia dan organisasi selalu bergerak dan diliputi oleh perubahan secara berkelanjutan. Perubahan terjadi karena lingkungan internal dan eksternal. Di sini artinya bahwa kita sebagai makhluk di dunia ini mau tidak mau harus mengikuti perubahan. Jadi, Ananda tidak bisa menentang perubahan yang terjadi, tapi kita harus mengikuti aluran perubahan itu sendiri. Kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika kita tetap sebagai pemain dalam lingkungan tempat kita berada. Jika Ananda menentang perubahan nantinya, Ananda akan menjadi orang yang terbuang. Ananda hanya bisa menjadi sebagai penonton dalam arena yang ada di lingkungannya. Contoh sederhananya saja. Coba Ananda kumpulkan foto-foto Ananda dari masa kecil sampai foto Ananda sudah menindaklanjut dewasa. Ada apakah di sana? Apa yang Anda lihat? Tentu adanya perubahan, bukan? Nah, itulah yang dinamakan perubahan yang ada pada diri kita sendiri. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budayanya. Di sini perubahan ini tidak harus selalu dalam bentuk yang terlihat oleh kita saja, tapi dapat dalam semua aspek kehidupan dan semua bidang. Misalnya perubahan dalam perusahaan. Absensi pegawai dulu secara manual. Sekarang
sudah menggunakan fingerprint. Lalu perubahan lainnya dalam perusahaan seperti sedikitnya struktural dalam perusahaan, organisasi, di mana tidak banyaknya lagi posisi-posisi yang harus diisi secara struktural. Semua itu untuk pencapaian kecepatan informasi. Perubahan ini juga bisa berbentuk melalui cara berpikir, mekanisme dalam bekerja, dan bahkan perubahan dapat juga di dalam budaya perusahaan. Selanjutnya kita memasuki slide kedua, yaitu untuk lebih memahami makna perubahan. Terdapat beberapa karakteristik perubahan menurut Casali tahun 2006, yaitu yang pertama, bersifat misterius karena tidak mudah dipegang. Apakah Ananda paham dengan maksud bersifat misterius karena tidak mudah dipegang? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sebenarnya perubahan itu terjadi secara abstrak. Tidak bisa kita lihat, tahu-taunya kita sudah ada terjadi perubahan. Kita nggak tahu kapan itu terjadi perubahan. Tahu-tahu kita sudah berada di dalam perubahan itu sendiri. Dan yang kedua, memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Di sini maksudnya bahwa biasanya perubahan itu terjadi apabila ada orang yang dianggap atau sebagai public figure yang memulainya, sehingga orang lain akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Misalnya, dulunya orang tidak mau menggunakan sepeda, namun Anda bisa lihat tentu kan, semenjak pasca COVID ini, sepeda sangat marak sekali digemari oleh kaum public figure, seperti artis, para pejabat, dan kalangan bawahan juga udah mulai memakai sepeda. Nah, itulah contohnya. Semua perubahan itu harus kita ikuti. Dan yang ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Di sini, karena perubahan itu tidak semua orang bisa menerimanya. Kenapa? Karena dia udah merasa nyaman berada di dalam zonanya sendiri. Jadi kita tidak bisa untuk merubah seseorang itu. Dan yang keempat, perubahan terjadi setiap saat secara berkontinu, berarti secara berketerusan. Dan kelima, ada sisi lembut dan sisi keras dalam perubahan. Di sini Ibu tidak akan memperjelaskan semuanya ya kepada Ananda. Jadi Ibu berharap kepada Ananda untuk bisa membaca buku-buku literatur-literatur tentang manajemen perubahan. Kenapa? Di dalam kita kelas daring ini, keterbatasan waktu kita yang membatasinya. Jadi Ibu berharap Ananda harus aktif untuk menggali ilmu dan membaca lebih banyak lagi di luar sana ya. Oke. Untuk yang keenam, kita membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Ketujuh, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat. Kedelapan, banyaknya diwarnai mitos. Yang kesembilan, perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran, emosi, dan harapan. Dan yang terakhir ke-10, perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Slide selanjutnya tentang apa itu tujuan dari perubahan. Tujuan perubahan, di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi,
dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan di sisi lain, mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Perubahan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal agar manfaat yang ditimbulkan oleh perubahan harus lebih besar daripada beban kerugian yang harus kita tanggung. Selanjutnya mengenai tentang sasaran dari perubahan. Sasaran perubahan itu ada beberapa 6 tahapan. Namun di sini Ibu tidak akan memperjelaskan dan Ibu berharap kepada Ananda agar bisa menguasai dan memahaminya nanti ya di dalam menjelaskan dalam ujian nantinya. Sasaran perubahan itu terdiri dari struktur organisasi, teknologi, pengaturan tata letak fisik ruangan kerja, sumber daya manusia, proses, budaya organisasi. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan perubahan. Di sini yang dimaksud dengan perkembangan perubahan organisasi menurut Porner tahun 1992 diklasifikasikan dalam 3 kelompok berdasarkan tahapan proses perkembangannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, introduksi teknologi baru. Pada awalnya, perubahan ditunjukkan dengan adanya introduksi teknologi baru pada sekitar tahun 1980. Perkembangan teknologi dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan dalam banyak hal telah berhasil mengembangkan perusahaan. Yang kedua, total quality management. Total quality management dikembangkan antara lain oleh Edward Deming, yang merupakan usaha dalam keseluruhan organisasi untuk memperbaiki kualitas produk, proses, sumber daya manusia, dan lingkungan secara kontinu melalui perubahan struktur, sistem, praktek, dan sikap untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Total quality management merupakan keberhasilan perusahaan-perusahaan di Jepang, tetapi pada perusahaan Barat tidak menunjukkan berkelanjutan. Yang ketiga, business process engineering. Business process engineering merupakan bagian dari total quality management yang menjalankan perubahan secara radikal, dramatis, dan fundamental. Tujuan dari business process engineering untuk perbaikan kinerja organisasi melalui efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang mencangkup biaya, mutu, delivery, service, dan speed. Oke, untuk slide selanjutnya, jenis-jenis perubahan. Di mana jenis-jenis perubahan ini terdiri dari yang pertama, perubahan terencana dan tidak terencana.
Perubahan dapat terjadi pada kegiatan yang bersifat rutin dan kontinu, terutama pada kegiatan yang sifatnya strategik dan tidak berulang-ulang. Yang dimaksud dengan perubahan terencana di sini adalah aktivitas perubahan yang disengaja atau direncanakan dan berorientasi pada tujuan. Sedangkan perubahan tidak terencana merupakan pergeseran aktivitas organisasi karena adanya kekuatan eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Perubahan yang kedua yaitu perubahan inkremental dan fundamental. Di sini maksud dari perubahan inkremental hampir terjadi dengan sendirinya dan mencangkup banyak situasi yang dihadapi manajer, termasuk di dalamnya metode dan proses kerja, tata letak produk baru, dan situasi lain di mana orang melihat berkelanjutan dan keadaan lama menuju pada keadaan yang baru. Perkembangan perubahan inkremental terjadi melalui evolusi. Tetapi perubahan tersebut tidak berarti mudah untuk dilaksanakan atau tidak akan menghadapi resistensi. Sifat perubahan inkremental dipengaruhi hubungan antara tingkat urgensi dengan resistensinya. Perubahan fundamental merupakan perubahan strategik, visioner, dan transformasional. Perubahan ini biasanya besar dan secara dramatis mempengaruhi operasi masa depan organisasi. Contoh perubahan ini antara lain adalah hasil proses reengineering yang mengubah seluruh cara bisnis beroperasi, merger organisasi dengan yang organisasi lainnya, atau pergerakan organisasi ke dalam aktivitas yang berbeda total. Dan yang ketiga yaitu template radical change menurut Meyerson tahun 2002. Meyerson memperkenalkan template radical change. Ia berpendapat bahwa strategi perubahan merupakan suatu kontinu dan sifatnya sangat pribadi sampai pada saat umum. Bentuk perubahan yang terjadi dapat berupa disruptive self-expression, verbalization, variable and opportunist, dan strategic alliance building. Disruptive self-expression merupakan ekspresi diri yang ditunjukkan secara perlahan-lahan, namun dapat mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang dilakukan secara sederhana, namun secara perlahan mengubah iklim kerja. Sedangkan variabilization merupakan upaya pembelajaran diri secara lisan untuk mengarahkan perubahan situasi. Orang dapat bereaksi atas pernyataan yang tidak diinginkan dan mengalihkan menjadi peluang untuk perubahan yang diharapkan akan diperhatikan oleh orang lain. Sementara variabel item opportunism merupakan upaya untuk mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan
sejak lama dan secara kreatif membuka peluang baru. Bila diberikan kesempatan kepada bawahan menyampaikan prestasi di hadapan pimpinan, yang biasanya selalu harus dilakukan sendiri, yang merupakan penyimpangan dari kebiasaan. Strategi alliance building merupakan perubahan yang dilakukan dengan membangun kerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan legitimasi akses sumber daya dan kontra, bantuan teknis, serta dukungan emosional. Oke, slide selanjutnya. Perubahan struktural dan siklikal. Dalam perubahan struktural terjadi kenaikan atau penurunan yang berarti yang menghasilkan perubahan kualitas sehingga diperlukan penyesuaian secara kontinu. Sebagai contoh, teknologi komunikasi makin canggihnya sehingga tidak mungkin mundur kembali. Perubahan siklikal mengikuti pola dalam fluktuasinya. Kembali secara regular pada tahap sebelumnya. Sebagai contoh, perubahan mode sifatnya sementara dan suatu saat akan kembali kepada desain lamanya. Plan change dan emergent change. Perubahan terencana merupakan perubahan rutin atau berulang-ulang dan diprediksi dan dapat dikendalikan. Untuk melakukan perubahan terencana, dilakukan 4 fase menurut Wibowo tahun 2006, yaitu sebagai berikut. Fase pertama yaitu fase eksplorasi, di mana fase ini organisasi menggali dan memutuskan untuk membuat perubahan secara spesifik. Fase kedua, perencanaan. Proses perencanaan menyangkut mengumpulkan segala informasi untuk diagnosis, misalnya menentukan tujuan perubahan dan mendesain tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan, dan membujuk pengambilan keputusan mencapai tujuan serta mendukung adanya perubahan. Sementara fase yang ketiga yaitu fase tindakan, di mana fase tindakan implementasi perubahan menyangkut desain untuk menggerakkan organisasi menuju perubahan, menciptakan pengaturan, dan mengelola proses perubahan, dan mendapat dukungan pelaksanaannya. Mengevaluasi implementasi dan umpan balik untuk penyesuaian serta perbaikan. Fase yang keempat yaitu fase integrasi, di mana tahapan ini berkaitan dengan konsolidasi dan stabilisasi perubahan. Emergent approach merupakan perubahan dengan pendekatan darurat, memberikan arahan dengan melakukan 5 gambaran organisasi yang dapat mengembangkan keberhasilan perubahan menurut Wibowo 2006, yaitu sebagai berikut. Struktur organisasi. Perubahan struktur menuju pada organisasi hierarki, datar,
dengan lebih banyak delegasinya. Budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan perilaku, sikap, dan pola pikir karyawan dalam bekerja. Dan organisasi pembelajaran yang memainkan peran kunci dalam menyiapkan orang melakukan perubahan atau menolak perubahan itu sendiri. Dan yang keempat dipengaruhi oleh perilaku manajerial, di mana dalam perubahan darurat memerlukan perubahan radikal dalam perilaku manajer. Kekuatan dan politik, meskipun advokasi terhadap perubahan darurat, cenderung melihat kekuatan dan politik dari perspektif yang berbeda. Mereka semua mengenal arti pentingnya perubahan yang harus dikelola agar perubahan menjadi efektif. Slide selanjutnya kita memasuki kepada tipologi perubahan. Tipologi perubahan menurut Kner dan Koenig tahun 2001 mengelompokkan perubahan ke dalam 3 tipologi. Tipologi yang pertama yaitu adaptive change, merupakan perubahan yang paling rendah tingkatannya, kompleksitasnya, dan ketidakpastiannya di dalam perubahan. Yang kedua, innovative change, memperkenalkan praktek baru dalam organisasi. Perubahan ini berada di tengah kontinu, diukur dari kompleksitas, biaya, dan ketidakpastiannya. Dan yang ketiga, radical innovative change, merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan. Dia cenderung paling menakutkan bagi manajer untuk melaksanakan karena memberikan dampak kuat pada keamanan kerja bagi karyawan. Slide selanjutnya tentang hambatan dan kegagalan perubahan, di mana di dalam manajemen perubahan ini ada hambatan-hambatan perubahan terdiri dari demografis, dipengaruhi oleh persepsi terhadap revolusi informasi, dan dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial. Sementara di dalam kegagalan perubahan, menurut hasil 2000, ada 10 penyebab kegagalan dalam melaksanakan perubahan itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kegagalan implementasi, merupakan waktu lebih lama daripada yang direncanakan. Yang kedua, kebanyakan kegagalan itu masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas dalam kegagalan implementasinya tidak cukup terkoordinasi. Yang keempat, aktivitas dan krisis bersaing, memecahkan perhatian, sehingga keputusan tidak dilakukan. Dan yang kelima, manajer kekurangan kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang keenam, pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada bawahan tidak cukup. Yang ketujuh, faktor eksternal yang tidak terkenal berdampak pada implementasi. Kedelapan, manajer departemen tidak cukup memberikan kepemimpinan dan arahan tentang perubahan. Yang kesembilan, tugas pokok implementasi tidak didefinisikan secara rinci. Dan yang terakhir ke-10, sistem informasi yang tersedia tidak cukup
untuk memonitor implementasi kegagalan perubahan itu sendiri. Demikianlah tatap muka pertama kita di manajemen perubahan yang telah Ibu terangkan kepada Ananda semuanya. Kepada Ananda semuanya, Ibu harap dapat mengerti dan memahaminya. Namun kalau Ananda belum bisa mengerti, Ibu bersedia untuk dihubungi langsung secara WhatsApp. Demikianlah pertemuan kita Ibu akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.